Tapi kita bukan orang-orang yang dipanggil untuk korupsi, mencuri, menipu. Kita orang-orang yang dipanggil untuk diberitahu oleh Tuhan bagaimana memiliki kekuatan untuk memperoleh berkat atau Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo, dan pagi hari ini kembali renungan firman Tuhan. Morning with the Word hadir buat setiap kita. Saya percaya kebaikan yang baru, berkat yang baru lewat firman-Nya Tuhan mau berikan buat kita. Sebelum kita ambil waktu renungkan firman Tuhan, mari saya mengajak setiap kita bersyukur untuk hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri. Terima kasih buat berkat kasih sayang-Mu yang selalu ada buat kami dan keluarga kami. Maka sebentar kami mau melangkah di hari ini, menikmati hari yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Namun sebelumnya kami rindu firman Tuhan, perkataan Tuhan disampaikan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berkati kami juga yang dengar. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita lanjut renungan firman di hari yang lalu. Judulnya yaitu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jika kemarin kita belajar dari Ishak dan juga janda di Sarfat, hari ini kita mau lihat bagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel. Bangsa Israel memperoleh kekayaan. Saya percaya banyak orang hari-hari ini terlalu berpikir yang salah, maksudnya memperoleh kekayaan jadi korupsi. Bagaimana kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Duduki satu posisi dan kemudian kita bikin pengadaan, lalu kita ambil markup. Nggak apa-apa lah, semua orang juga markup. Padahal kita sedang mencuri dari instansi ataupun dari negara. Korupsi, mencuri atau menipu. Tapi kita bukan orang-orang yang dipanggil untuk korupsi, mencuri, menipu. Kita orang-orang yang dipanggil untuk diberitahu oleh Tuhan bagaimana memiliki kekuatan untuk memperoleh berkat atau memperoleh kekayaan. Kita baca lagi ayat yang kemarin kita baca, Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan bersumpah akan memberkati kita. Tuhan bersumpah akan membuat kita memperoleh berkat, tapi bukan dengan cara kita, korupsi lah, mencuri lah, menipu, enggak. Bukan dengan cara kita, bahkan bukan untuk keegoisan kita, tapi untuk kita jadi contoh orang yang dipelihara Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Kalau kemarin kita belajar dari Ishak juga janda di Sarfat, bagaimana mereka berbagi. Hari ini kita belajar dari orang Israel di perbudakan. Ketika tulah ke-10 hendak dilakukan di tanah Mesir, maka Tuhan memerintahkan orang Israel melalui Musa, ambil domba, sembelih. Dagingnya jangan direbus ataupun jangan digoreng lah, tapi dipanggang. Ini gambaran korban domba Paskah. Setiap kita itu Yesus Kristus yang di atas kayu salib menanggung murka Allah, api murka Allah. Kemudian darahnya bubuhkan di ambang pintu rumahmu. Lalu di ayat 13 Keluaran 12 yang tadi saya jelaskan ada di Keluaran 12. Di ayat 13 dikatakan, dan darah itu menjadi tanda pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Darah itu jadi tanda di rumah-rumah. Rumah bicara saudara dan saya, baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Di baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan, kita yang ada tanda darah, darah Yesus. Apabila aku melihat darah itu, kata Tuhan, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi waktu Tuhan murka, jika ada tanda darah, murkanya lewat. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, ketika murka itu tercurah, yang ada tanda darah dilewati. Dikatakan sekali lagi saya baca, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ada janji
Jadi jika ada tulah kemiskinan, jika ada tulah kekurangan, jika dunia ini karena berusaha pakai kekuatannya sendiri dan melupakan Tuhan, ada kesulitan, ada masalah ekonomi, lewat rumahmu, lewat hidupmu, dia akan melewati. Dia tidak akan membuat ada kemusnahan di rumahmu. Lalu bangsa Israel kemudian mendengar di malam itu anak sulung orang Mesir mati semua. Tapi anak sulung orang Israel yang ada rumahnya ada tanda darah, tidak ada anak sulung yang mati. Dimulai dari anak sulung Firaun, mati semua. Anak sulung orang Mesir mati semua. Dan ada tangisan yang begitu mengerikan di tanah Mesir. Sehingga orang Mesir menjadi ketakutan. Dan orang Mesir membiarkan, bahkan mengusir, pergi jauh dari kami gara-gara kalian anak kami mati gitu kan. Dalam sudut pandangnya orang Mesir mereka mengusir, padahal dari sudut pandangnya Tuhan itu janji pembebasan. Dan akhirnya Firaun melepaskan orang Israel. Tapi waktu Firaun mau melepaskan orang Israel, mereka tidak keluar dengan tangan kosong, tangan hampa. Alkitab katakan di Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Saya bacakan buat setiap kita dalam bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan mereka juga sudah melakukan apa yang dikatakan Musa, yaitu meminta perhiasan emas dan perak serta pakaian dari orang Mesir. Ayat yang ke-36, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel sehingga mereka memberikan segala yang diminta orang Israel. Dengan cara itu orang Israel membawa kekayaan. Dengan cara itu orang Israel membawa kekayaan orang Mesir dari negeri itu. Tuhan memberi orang Israel yang melakukan korban domba Paskah. Gambaran saudara dan saya hari ini perjamuan kudus mengingat Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Mereka membawa kekayaan orang Mesir keluar. Mereka tidak keluar tangan kosong, tangan hampa. Ketika sebelumnya mereka mempersembahkan korban domba Paskah. Saya percaya Yesus sudah korban buat kita. Yesuslah korban domba Paskah kita. Dan Yesus yang menjadi miskin, saya ulang, Yesus menjadi miskin, Alkitab bilang, di atas kayu salib, supaya kita menjadi kaya. Dalam bahasa lain, karena Yesus sudah terlanjur menjadi miskin, sehingga kita yang percaya pengorbanannya juga terlanjur menjadi kaya. Diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan, memperoleh berkat. Karena Yesus sudah menjadi miskin, kita tidak mungkin lagi kekurangan. Amin. Miliki iman itu. Sehingga kalau saudara sadar sudut pandangnya benar, walaupun yang di tanganmu pas-pasan, hari yang lalu kita bahas, tapi kalau kita tahu karena Yesus sudah menjadi miskin di atas kayu salib, yang di tangan saya kelihatan pas-pasan, enggak pas-pasan, bisa berbagi. Dan ketika berbagi, ada orang menyebar harta tambah kaya, tambah diberkati, bukan tambah kekurangan. Kok bisa berbagi? Karena dia paham, Yesus sudah menjadi miskin supaya aku menjadi kaya. Jadi walaupun pas-pasan, mentalnya mental kaya, bukan mental miskin. Dia percaya yang di tangannya lebih, tidak miskin tapi diberkati, sehingga dia bisa berbagi dan justru tambah diberkati. Saya bacakan buat kita di Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dituntunnya mereka keluar oleh Tuhan. Tuhan yang menuntun mereka keluar bawa perak dan emas. Mereka membawa perak dan emas karena dituntun Tuhan. Bukan karena korupsi, bukan karena menipu, bukan karena menghalalkan segala cara, apalagi judi online. Gak akan tambah kaya, tambah miskin iya. Tapi mereka mengingat bahwa ada korban domba Paskah, dan kita yang mengingat ada Yesus yang sudah mati buat kita, memiliki iman bahwa kita gak kekurangan. Itulah kekuatan untuk memperoleh
kekayaan. Pagi hari ini, pandang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pandang apa yang dia sudah kerjakan mahal di atas kayu salib. Jangan percaya dustanya iblis. Kita anak-anak yang dibiarkan, yang ditinggalkan. Enggak, kita anak-anak yang punya janji. Amin. Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kita anak-anak yang punya iman. Kalau janjinya Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya, hari ini kita bukan miskin, hari ini kita diberkati. Kita melangkah sebagai orang yang diberkati Tuhan. Dan Alkitab bilang, orang yang bimbang jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi Alkitab bilang, orang yang beriman, orang yang percaya. Bahkan Yesus setiap kali buat mujizat, Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Imanmu menyembuhkan, imanmu memulihkan, imanmu membuat ada terobosan, imanmu membuat ada berkat di rumahmu, imanmu membuat engkau mengerti bagaimana berbisnis, memiliki hikmat, imanmu membuat engkau bekerja dengan baik sehingga engkau dipromosi, imanmu membuatmu mengalami hal-hal yang luar biasa. Iman pada apa? Iman. Yesus sudah korban supaya aku diberkati. Haleluya. Di pagi hari ini saya percaya inilah yang jadi kerinduan hati Tuhan. Anak-anaknya mengandalkan perbuatan Tuhan di atas kayu salib. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan perbuatan Tuhan di atas kayu salib. Dan kita percaya kita tidak akan kekurangan, kita diberkati. Dan apa yang ada di tangan kita hari ini tidak kurang tapi diberkati. Jadi kita bisa berbagi. Dan waktu kita berbagi, the world of generous, dunianya orang yang murah hati, yang mau berbagi, get larger and larger. Dunianya, ekonominya, orang yang mau berbagi, tambah besar dan luas. Keuangannya, orang yang mau berbagi, tambah besar dan luas. Bagaimana dia mau berbagi? Karena dia percaya Yesus sudah menjadi miskin di kayu salib, supaya dia nggak kekurangan. Jadi dia tahu yang di tangannya, nggak kurang yang di tangannya, kelimpahan. Haleluya. Kuatkan lagi percayamu, bangun lagi imanmu, dan jangan mau dibodohi lagi di pikiranmu oleh si jahat. Jangan halalkan segala cara, jangan korupsi, jangan menipu, tapi mendekat kepada Tuhan. Ketahuilah apa yang jadi rencana Tuhan buat hidupmu. Rencananya untuk kau mengalami hidup. Yesus bilang, aku datang. Yuk kita lihat Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Teks lain dikatakan, aku datang untuk memberimu hidup dan kau bisa menikmati hidup itu. Amin. Kita orang-orang yang bisa menikmati hidup. Kita orang-orang yang diberi kekuatan untuk memperoleh berkat. Di dunia yang sedang kekurangan, kita pasti dapat berkat karena Tuhan yang kasih kekuatannya. Di dunia yang sedang sibuk bagaimana mencari kekayaan atau mencari berkat, kita orang-orang yang dituntun Tuhan keluar seperti orang Israel dari Mesir, membawa emas dan perak. Haleluya. Pagi hari ini ambil waktu naikkan syukur untuk apa yang Tuhan ingatkan buat setiap kita, sehingga kita tidak terjebak dengan cara-cara kita sendiri untuk mendapatkan berkat, tidak terjebak dengan pola pikir kita yang rentan untuk menghalalkan segala cara, tapi kita bisa hidup di dalam tuntunan Tuhan. Mari tutup matamu, ucap syukur, katakan terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat perkataan-Mu, terima kasih untuk apa yang Kau katakan padaku hari ini, dan bersyukurlah Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menuntun kami, Engkau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami untuk memperoleh berkat, memperoleh kekayaan. Maka hamba doa, Tuhan Yesus jamah setiap pribadi. Firman-Mu membebaskan, Firman-Mu menyembuhkan. Mari sama-sama angkat tangan-Mu, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya di dalam diriku ada kuasa roh Tuhan. Di dalam diriku ada kekuatan untuk memperoleh berkat. Bukan dengan menghalalkan segala cara. Aku tolak korupsi, aku tolak menipu, aku tolak mencuri. Aku beriman. Tuhan tuntun aku, diberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadi miskin di kayu salib supaya aku menjadi kaya. Hari ini, di posisiku hari ini, aku bukan miskin, aku kaya. Dan aku akan melihat Tuhan tuntun aku
memperoleh berkat dengan cara Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Jamah umat-Mu Tuhan, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, berkati setiap pribadi. Sepanjang hari ini, biarlah umat-Mu mengalami janji Tuhan jadi nyata di hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya aku diberkati. Aku percaya statusku hari ini bukan orang yang miskin, orang yang kaya di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah mati bagiku di atas kayu salib. Apapun yang jadi responmu di hati, sampaikan itu di kolom komentar, karena apa yang jadi responmu boleh memberkati teman-teman yang lain juga yang membaca komentar, juga memberkati saya sebagai hamba Tuhan yang boleh diizinkan Tuhan menyampaikan kabar baik kepada saudara. Bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, bahkan di link media sosialmu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati, sampai jumpa kembali setiap Senin sampai Sabtu di Morning with the Word jam 5 pagi. Tuhan berkati, see you.